awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sadar," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada pertanyaan yang selalu saya bertanya-tanya sih sama orang yang bermualaf itu, nggak hanya ke dokter. Kan kalau misalnya di Islam itu kan ibadahnya itu banyak ya. Banyaknya tuh bukannya gimana-gimana. Ada sholat 5 waktu, sholatnya tuh banyak, 5 waktu, tahajud, duha, sholat-sholat yang lain ya kan. Ada ibadah puasa, itu banyak banget. Saya mau nanya sama dokter, kalau orang mualaf itu tuh proses belajarnya tuh seperti apa untuk kayak pembelajaran sholatnya? Dan dokter pernah ngalamin setelah dokter menjadi mualaf ya, atau proses dokter bermualaf itu ada gak sih perjalanan atau proses ibadahnya dokter itu yang unik gitu? Misalnya contoh ya, kan ada mungkin orang yang gak tahu gerakan sholat terus tiba-tiba ada yang kelewat atau apa gitu. Iya, banyak sih yang kejadian unik-unik pas belajar ya. Yang mungkin pada udah tahu juga, saya tuh belajar pertama kali sholat tuh dari YouTube ya, dokter YouTube, searching tuh. Iya, YouTube saya cari yang buat sholat anak-anak. Oh iya. Supaya doa iftitahnya paling pendek, gitu kan? Benar-benar. Ya, itu yang saya ini pernah juga waktu itu karena saya belum bisa sholat sendiri, saya ke masjid kan untuk jamaah seperti itu. Nah, karena waktu itu udah zaman pandemi itu kan mulai sepi ya, masjid mulai sepi, bahkan setelah itu di lockdown kan. Nah itu pernah satu saat saya ke satu masjid, itu yang ahwatnya saya doang. Nah biasanya juga apa pembatasnya dengan yang ikhwan kan bisa ngintip gitu ya, bisa ngintip gitu gerakannya itu gitu. Kok pas waktu itu cuma saya sendirian, terus nggak ada tempat buat ngintip gerakan sholatnya. Jadi kayak ketutup tirai semua. Jadi bener-bener ketutup tirai semua. Terus saya jadi saya belum hafal gerakan sholat asli, belum hafal. Biasa selalu kalau nggak ngelirik ke sebelah yang pertama sama perempuan gitu kan, kalau nggak saya ngintip ke depan yang ikhwan gitu kan, buat nyontek gitu kan. Nah tapi ini bener-bener nggak ada, buat nyontek ke sebelah nggak ada, nyontek ke depan nggak ada gitu kan. Akhirnya saya ini nggak tahu lah, mungkin kalau masjid itu ada CCTV-nya mungkin saya ditangkap kali abis itu. Ini gadungan atau apa gitu ya gitu. Itu saya udah deg-degan, aduh takutnya saya pas keluar saya langsung dicegat, ini orang mungkin diketawain gitu ya saat orang berdiri saya duduk mungkin, atau saya sujud dan sebagainya. Itu saya sampai pulang tuh saya ketawa malu gitu ya, tapi ya mudah-mudahan Allah ampunin saya gitu. Saya akhirnya pulang ke rumah gitu dengan ketawa begitu sih ya. Selebihnya dari itu saya belajar step by step sih gitu ya. Saya tahu saya butuh katanya yang doa di sepertiga malam tahajud itu kan paling mustajab ya, itu saya belajar itu dulu. Kemudian di duha itu seperti sedekah sendirian kita di pagi hari gitu kan. Nah itu saya coba amalkan itu, pelajarin dulu sebelumnya, terus saya coba amalkan. Pasti awal juga nggak sempurna gitu kan, sampai akhirnya Allah berikan hadis-hadis dalil-dalil yang menguatkan, yang untuk menyempurnakan itu. Terus juga tadinya motivasinya kayak tadi misalnya supaya doanya dijawab seperti itu, sampai akhirnya pada saat saya udah bukan tujuannya untuk mengharapkan sesuatu lagi dari Allah ketika kita melakukannya, tapi benar-benar kita melakukan itu karena kita cinta sama Allah, karena kita rindu mau ketemu sama Allah ya di sholat itu gitu sih, bertahap. Ada nggak sih dok tokoh agama yang emang ini nih yang sering saya
tonton atau ini nih panutan saya untuk kedepannya gitu? Ada nggak sih? Biasanya kan ada ya, sekarang kan ada ustadz-ustadz muda, betul. Ada ustazah-ustazah yang enak banget deh kalau ngedengerin dia dakwah tuh, aduh enak banget deh gitu. Iya. Saya berusaha nih Mbak, saya diingatkan juga oleh guru-guru saya itu untuk kita memang kalau mempelajari, kalau belajar itu harus dari sumber yang otoritatif seperti itu ya, yang benar-benar qualified dan sebagainya. Nah, tapi juga nggak boleh juga dibatasi dengan sekat-sekat dan sebagainya seperti itu gitu. Untuk saya yang mungkin baru pertama ini, saya sebenarnya dengarkan semua. Gitu, saya dengarkan semua gitu. Mungkin orang bilang bingung atau apa. Alhamdulillah, enggak, karena niatnya kita kan untuk belajar, untuk mencari ilmu Allah gitu. Allah yang mudahkan, Allah yang beri tahu gitu di mana bahwa ini benar-benar ini frame yang benar. Betul. Ini yang masih perlu kamu coba cari gali lagi seperti itu. Saya hampir semuanya saya dengerin, kalau bisa itu nggak ada yang satu gimana. Cuma memang untuk saat ini yang terdekat dengan saya yaitu Umi Irena Handono, karena beliau yang mengawal saya dari awal. Kemudian Bunda Sri yang dari Mualaf Center yang menuntut saya syahadat. Kemudian Kak Tere yang mempunyai latar belakang sama dengan saya mualaf itu. Mungkin kalau bisa disebut mereka ini yang lumayan terdekat dengan saya ya, walaupun kayak Kak Tere itu sebenarnya nggak pernah ketemu langsung, nggak pernah gitu, tapi alhamdulillah beliau selalu mengingatkan gitu ya, apapun yang kita lakukan itu udah cuma buat mencari ridho Allah semata gitu. Itu sih yang itu, di luar itu ya semua you name it lah, itu semua ustazah, semua dipelajarin sama dokter. Ustazah itu masya Allah itu semua itu saya kagum ya, gimana Allah beri mereka hikmat untuk ilmu-ilmu itu gitu ya. Saya menempatkan diri saya selalu kosong, selalu haus gitu ya, supaya bisa nerima itu gitu. Kadang mau temanya sama gitu ya, misalnya tentang syahadat lagi gitu. Tapi masya Allah waktu kita merasa haus, lapar ya, waktu kita rasa kosong gitu, itu insya Allah ada ilmu baru yang kita dapatkan gitu. Mau fikih sholat lagi, tapi itu masya Allah juga itu ada lagi yang baru, hikmah yang kita dapat gitu ya. Itu alhamdulillah Allah kasih tempatkan sekarang lebih mudah ya untuk kita mengikuti majelis ilmu gitu tuh. Masya Allah juga banyak ulama, banyak ustaz-ustazah gitu yang ilmunya Masya Allah gitu ya, bisa kita dengarkan. Tinggal kitanya aja sih mau atau enggak. Belajar atau apalagi sekarang kan bisa kajian online ya kan. Betul, udah kayak sehari, susah mau alasan. Sehari bisa berapa kali kan yang ngadain kajian online tuh di mana-mana, dan alhamdulillahnya gratis ya kan. Jadi kita nggak perlu datang ke masjid atau ke aula mana untuk kita ikut kajian bareng ya kan. Tapi Dok, kan saya ini kenal sama dokter sebelum kita ketemu hari ini tuh di YouTube ya kan. Otomatis sebenarnya nggak cuma saya yang kenal sama dokter secara virtual, pasti sahabat rukun juga kenal sama dokter. Setelah dokter viral, ada nggak sih yang nanya sama dokter tentang itu, entah itu seputar agama Islam? Dok, aku mau mualaf nih misalnya. Dok, aku mulai resah nih sekarang, Dok, gimana caranya tetap memantapkan hati atau istiqomah di jalan Allah atau gimana? Itu ada gak sih, Dok? Iya. Apa banyak? Iya, itu Masya Allah ya, itu ternyata maksudnya Allah kemarin tuh jadi rame gitu. Jadi viral. Iya, mungkin itu ya maksud Allah seperti ini ya gitu kan. Sebenarnya kalau hati sih rasanya kayaknya belum siap gitu ya, belum pantas saya gitu ya. Betul, ilmu saya tuh masih bener-bener masih nggak ada sejung kuku mungkin gitu. Nah tapi ya itu gitu, Masya Allah teman-teman itu pada satu yang paling sering tuh, Dok mohon doanya gini-gini gitu. Dan itu ya sebenarnya kalau doa nggak lewat saya sih, teman-teman langsung berdoa kepada Allah itu gitu. Saya hanya istilahnya bantu aja untuk makin dekat sama Allah gitu. Malah sedih kalau malah jadi ngefansnya kok malah sayang sama saya gitu kan. Itu malah sebenarnya sedih juga gitu ya kan. Saya maunya
makin ngefans, makin jatuh cintanya sama Allah gitu. Masya Allah. Kemudian iya, salah satunya juga ada, itu kan saya juga public yang nggak saya private seperti itu. Jadi yang nggak Muslim pun juga bisa DM saya seperti itu, dan mereka mulai bilang ada gimana ya, saya mulai tertarik, tapi gimana cara ngomong dengan orang tua? Oh ya? Gimana saya harus pelajari apa dulu, mulai dari mana dan sebagainya seperti itu. Bahkan ada yang konsultasi, anak saya sepertinya sudah mulai ragu dan sebagainya. Seperti itu ada gitu ya. Itu ya saya cuma bisa minta tolong sama Allah untuk bisa semoga menjawab gitu ya. Tapi kalau enggak pun saya nanya lagi ke guru saya gitu. Kalau belum bisa menjawab seperti itu sih, ada yang memang pada bertanya seperti itu, dan yang bisa saya lakukan juga cuma berdoa ya. Semoga memang mereka bisa dapat hidayah gitu. Enggak melalui saya sih, itu benar-benar murni Allah ya yang kasih hidayah buat mereka gitu. Tapi kan kalau misalnya teman-teman itu misalnya komunikasi sama dokter via DM Instagram atau misalnya bentuk sosial media yang lain, ketika dokter merespon itu kan bukannya menjadi salah satu bentuk dakwah dokter ke teman-temannya? Iya betul itu. Sebenarnya saya orang yang nggak medsos banget sebenarnya. Itu FB nggak ada gitu. Terus ketika punya ini saya punya Instagram ini jauh sebelum saya yang ada di Rasil gitu. Sejak saya tahu Islam, terus yang saya tahu nggak boleh posting yang kayak foto-foto yang kitanya gitu ya. Itu saya jadi malah pakai Instagram itu memang untuk mencatat ilmu yang baru saya pelajari. Syukur-syukur bisa bermanfaat buat yang follower yang mendengar, yang melihat itu, membaca itu gitu kan. Nah, alhamdulillah tuh sekarang malah udah 5.000-an lebih kalau nggak salah itu followernya gitu. Masya Allah itu mudah-mudahan ya jadi amal jariah juga gitu ya. Kayak saya nggak itu kan ada yang suruh juga jadi buat channel YouTube sendiri seperti itu gitu ya. Satu, sarana prasarana belum ada. Kedua itu saya karena emang bukan orang yang medsos banget itu ya. Untuk buka IG aja pun saya nggak selalu setiap saat buka. Makanya sampai ada yang bilang, dokter lama banget balesnya gitu. Kadang bisa 2 hari kayak gitu kan, dokter lama banget kok, sombong banget sih nggak balas gitu dan sebagainya. Sampai saya matiin aja komennya ya, soalnya saya jadi takut mengecewakan juga ya gitu. Bukan saya nggak mau balas atau apa, emang jadi membuat mereka berharap. Betul seperti itu, takut itu satu. Kedua juga kadang saya nggak mau fokus juga ke konten-konten gitu kan. Lebih saya belajarnya aja yang saya masih waktunya harus saya siapkan, sediakan gitu ya. Itu benar-benar ketika saya luang, ketika anak-anak sudah tidur, itu baru saya baru bisa gitu. Ketika saya sudah selesai pekerjaan di kantor, di rumah gitu, setelah saya selesai belajar, mungkin baru bisa kayak gitu. Tapi ya itu mudah-mudahan lah, ini kan bagian dari ikhtiar kita ya gitu kan. Alhamdulillah kalau ini emang kehendak Allah ya, mudah-mudahan sedikit yang saya bagikan itu bisa jadi bermanfaat besar buat teman-teman gitu. Dokter Karissa bisa kasih tips untuk gimana sih caranya mencari jati diri kita tuh, entah itu ini dari sisi agamanya ya. Tips untuk mencari jati diri gitu ya. Kalau pengalaman saya sih ya, mungkin sahabat-sahabat Rukun di sini, pengalaman saya kemarin memang ya sebenarnya kita tadi dibilang bahwa hidayah itu kan dijemput ya, bukan hidayah itu nggak datang dengan sendirinya seperti itu. Dan ketika kita mungkin timbul pertanyaan, kita berpikir, kita berusaha belajar, dan disitulah memang Al-Quran itu, hidayah Allah itu memang untuk orang-orang yang berpikir, untuk orang-orang yang mau belajar dan mengambil pelajaran. Dan saya berharap gitu dan mengencourage sahabat-sahabat di sini untuk nggak jemu-jemu, nggak lelah-lelah untuk terus belajar apa aja gitu. Memang kan logika itu ada 2 ya, ada logika di Quran sendiri dan ada logika di ilmu pengetahuan gitu. Mau ilmu pengetahuan sekalipun it's okay gitu, karena di situ nanti
itu akan membawa kita bermuara pada hidayah Allah ini. Betul. Gitu. Inti yang membawa saya sampai hari ini berada di sini itu karena saya terus mempertanyakan itu, mempelajari itu gitu ya. Bukan kita memakai logika kita manusia seperti itu ya, tapi ya itu ketika itu Allah yang menuntun logika kita untuk menemukan Allah ya, bukan untuk makin jadi malah nggak percaya sama Allah gitu ya. Dan bukan juga untuk sombong-sombongan, untuk dibilang orang yang berilmu seperti itu gitu kan. Ih, cerdas banget nih orang. Enggak, sama sekali enggak cerdas sama sekali. Apalagi saya itu sama sekali enggak cerdas. Bahkan dulu tes IQ itu saya di bawah rata-rata mungkin gitu ya sebenarnya. Gitu. Tapi ya Masya Allah ya, maksudnya Allah nggak lihat itu gitu kan. Gitu. Itu Allah bisa pakai siapa aja dari kita gitu kan. Asal kita mau tetap rendah hati juga ya untuk belajar terus. Makanya saya mungkin kasih hashtag tuh kalau di postingan saya kan, mu'alafah belajar kafah gitu kan. Nah itu saya tulis seperti itu karena kan mu'alafah itu orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk mau terus belajar, mengambil pelajaran untuk bisa menjalankan Islam secara kafah, secara menyeluruh gitu ya. Nggak ngambil sebagian, yang ini enak nih boleh diambil, yang ini nggak enak nih nggak usah gitu misalnya kayak gitu. Tapi benar-benar semuanya itu jadi satu kesatuan gitu ya, sampai puncaknya kita bisa meraih ridha Allah, kita bisa memiliki akhlak yang baik ya, jadi Al-Quran yang berjalan seperti itu. Masya Allah, terima kasih Dokter Karissa. Perjalanan mu'alafnya tuh sungguh, kalau buat saya pribadi nih, saya takjub dan Masya Allah karena durasinya hanya dalam kurun waktu 1 tahun ya. 1 tahun kemarin, dan sampai hari ini ternyata Dokter Karissa tuh sudah mendalami Islam tuh sebegitu dalamnya. Udah 4 kali hatam Quran. Ya, Masya Allah. Saya takjub dan semoga dokter kedepannya lancar terus, diberikan rezeki, dimudahkan rezekinya, semoga terus dikuatkan istiqomahnya. Amin, ya Begitupun Allah. saya sahabat rukun dan sahabat rukun juga yang ada di rumah, semoga lancar, bahagia selalu dan dikuatkan terus istiqomahnya. Ingat kata Dokter Karissa, hidayah itu dijemput, jangan ditunggu. Alhamdulillah ya Dok ya. Saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak dokter sudah mau sharing tentang perjalanan mu'alaf ya dokter, yang Masya Allah sangat menginspirasi dan menginspiratif ya kan. Dan saya terima kasih banyak sama dokter. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu.